Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang sudah kami buat makalah yang berjudul konsep komunikasi efektif dalam membina hubungan interpersonal. Di sini beranggotakan yang pertama Alesya Amani Putri dengan NIM 2205244, LCT Hafizah dengan NIM 22011528, Putri Mentari dengan NIM 2201979, Firza Reskia Asyifa dengan NIM 2206086, Devaneta Maria Margaret dengan NIM 2201146. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan pengertian dari komunikasi interpersonal. Menurut Burleson tahun 2010, komunikasi interpersonal adalah proses sosial yang kompleks, di mana orang-orang yang telah membangun hubungan komunikatif bertukar pesan dalam upaya untuk menghasilkan pesan bersama makna dan mencapai tujuan sosial. Boleh di next. Kemudian tujuan dari komunikasi interpersonal menurut Klaproth tahun 2016 yaitu untuk mengerti dan dimengerti oleh orang lain, menunjukkan sejauh mana pesan memicu perubahan dalam pikiran, perasaan, atau perilaku. Kemudian tujuan komunikasi interpersonal menurut Herji tahun 2022 dalam mengkomunikasikan emosi, seseorang memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan, menegosiasikan peran sosial, mengalihkan kritik, memperkuat ikatan sosial, atau karena berbagai alasan lainnya. Boleh selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pengaruh komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada budaya dan bahasa, di mana budaya dan bahasa ini mencakup nilai-nilai yang dipelajari, keyakinan dan perilaku umum untuk sekelompok individu. Individu dari latar belakang budaya yang berbeda, sering membawa sikap bahwa budaya mereka sendiri lebih unggul dari orang lain. Lalu kedua itu ada faktor kekuasaan yang dimana semua komunikasi atau interaksi antar pribadi mencerminkan suatu bentuk kekuasaan yang mungkin tampak jelas atau tersembunyi. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada kebisingan, yang dimana kebisingan ini mengganggu komunikasi dengan menyebabkan perbedaan antara penerima dan komunikator. Lalu yang keempat itu ada faktor teknologi. Kurangnya kontak tatap muka dalam input sensoriknya, individu mulai membayangkan orang lain berdasarkan gaya dan pola komunikasi elektronik mereka. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada komunikasi verbal, di mana pesan verbal itu merupakan yang disampaikan dengan kata-kata secara langsung. Verbal itu mengacu pada kata-kata, bukan pengucapannya. Lalu ada beberapa prinsip konkret dari komunikasi verbal, yaitu kata-kata dan makna, pesan dikemas, makna denotatif dan konotatif, abstraksi pesan bervariasi, pesantunan pesan bervariasi, pesan tidak diketahui atau anonim, pesan dapat menipu, pesan dapat bervariasi dalam kekokohan, pesan dapat diverifikasi, kepekaan budaya pesan bervariasi. Boleh di next. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu merupakan komunikasi tanpa kata-kata. Berkomunikasi nonverbal itu saat memberi isyarat, tersenyum atau mengerutkan kening, melebarkan mata atau menggerakkan gusi. Itu contoh komunikasi nonverbal. Lalu bentuk komunikasi nonverbal itu ada ekspresi wajah, gerak dan postur tubuh, ada juga gerakan, kontak mata, sentuhan, ruang dan jarak, dan juga suara. Lalu next. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Di sini sudah ada 4 prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama itu tidak dapat dihindari, tidak dapat diubah, rumit, dan kontekstual. Jadi yang pertama itu tidak dapat dihindari. Jadi maksudnya manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Dengan kata lain, manusia harus berinteraksi agar mencapai suatu tujuan pribadi. Dan yang prinsip kedua tidak dapat diubah. Artinya prinsip ini menyatakan bahwa setiap kata-kata yang diucapkan atau ditulis tidak dapat diubah lagi dalam ingatan manusia. Prinsip yang ketiga yaitu rumit. Mengapa dikatakan rumit? Karena setiap kali manusia ingin melakukan komunikasi interpersonal harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum berasumsi. Dan yang prinsip terakhir yaitu kontekstual. Terkadang kita tidak bisa mengontrol apa yang lawan bicara, dengar dari pesan kita, di mana mereka berada, bagaimana suasana hati mereka, pola pikir, dan tingkah pemahaman mereka. Boleh di next? Nah, di sini ada fungsi dari komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada linking. Artinya, melalui komunikasi yang efektif, kebersamaan serta dukungan untuk pencapaian tujuan bersama dapat segera terwujud. Yang kedua, mediation, yaitu ketika seseorang berkomunikasi untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks. Dan fungsi yang terakhir itu ada regulasi, yang artinya bagian terpenting dari komunikasi proses dalam melakukan prediksi dan pemahaman peraturan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tahapan komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada kesadaran diri sendiri. Nah, kesadaran diri ini merupakan termasuk bagian dalam kecerdasan emosional. Sebuah istilah yang diciptakan oleh penulis, psikolog, dan pakar Big Daniel Goleman. Kecerdasan emosional itu meliputi kesadaran diri, emosi, empati, dan membangun hubungan. Jadi mengontrol emosi sendiri ini itu dapat berpengaruh sekali gitu terhadap tahapan-tahapan komunikasi interpersonal. Yang kedua, sadar, hormat, dan empati dengan orang lain. Nah, semua orang itu berkat atas pemikiran dan pendapat mereka sendiri, bahkan ketika mereka memiliki pendapat yang berbeda dari diri kita sendiri. Jadi kita harus menghormati dan juga berempati terhadap pemikiran dan juga pendapat orang-orang lain gitu, yang sedang berkomunikasi dengan kita. Nah, yang ketiga itu mendengarkan orang lain. Sama seperti keahlian atau perdagangan profesional, mendengarkan adalah keterampilan yang harus dikembangkan dan diasah gitu. Kabar baiknya adalah bahwa setiap percakapan yang kita lakukan memberikan peluang untuk mengembangkan dan membangun otot itu dan meningkatkan keahlian diri. Jadi di tahapan komunikasi interpersonal ini penting sekali untuk mendengarkan orang lain terlebih dahulu agar komunikasi interpersonal ini dapat terbangun dengan baik gitu. Dan yang terakhir ada hindari memotong argumen lawan bicara. Sangat mudah untuk secara tidak sengaja melompat masuk dan secara tidak sengaja memotong seseorang saat mereka berbicara. Jadi biarkan orang tersebut memiliki waktu untuk menyelesaikan pemikirannya terlebih dahulu, menyelesaikan pembicaraannya terlebih dahulu, dan jangan berasumsi untuk mengetahui apa yang ingin mereka katakan gitu. Jadi jangan disela kalau misalkan ada seseorang yang sedang berbicara gitu. Kemudian etika komunikasi interpersonal. Yang pertama itu adalah pandangan komunikasi interpersonal. Jadi ada 3 asumsi. Asumsi yang pertama itu adalah bahwa komunikasi antar pribadi hanyalah satu bentuk komunikasi. Asumsi yang kedua adalah bahwa komunikasi interpersonal memelihara hubungan untuk meningkatkan tanggung jawab antara orang-orang, tidak untuk karir lebih lanjut atau memajukan agenda politik. Jadi etikanya itu adalah kalau berkomunikasi itu hanya untuk menjalin silaturahmi gitu, bukan untuk ada maksud-maksud tujuan yang lain gitu ya. Dan asumsi ketiga itu adalah pengakuan bahwa ada banyak cara mempelajari komunikasi antar pribadi dalam disiplin ilmu komunikasi. Kemudian etika yang kedua itu adalah jarak. Jarak adalah ruang interpersonal yang memelihara hal yang sangat membuat orang-orang tetap bersama secara interpersonal. Kemudian yang ketiga itu ada tanggung jawab interpersonal. Etika komunikasi antar pribadi menggerakkan antar pribadi
komunikasi ke ranah tanggung jawab untuk hubungan tersebut. Kebaikan yang dibawa oleh etika komunikasi interpersonal adalah hubungan, gagasan, tanggung jawab melibatkan seseorang komunikator dengan biaya etis untuk menghadiri praktik yang meningkatkan hubungan tertentu bersama-sama. Nah, terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan materi dari komunikasi verbal dan non-verbal, yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada dari niat. Komunikasi verbal biasanya cenderung mengedepankan niat karena lebih penting daripada dari saat kita berkomunikasi secara verbal atau simbolik. Perbedaan niat ini sangat menonjol antara komunikasi verbal dan non-verbal, karena komunikasi nonverbal itu terjadi tidak sengaja atau begitu saja sehingga tidak dilandasi dengan niat. Kedua, berdasarkan batasan. Komunikasi verbal sifatnya itu terbatas karena dia batasan antara mulai dan batasan berhentinya itu sangat terlihat. Jika komunikasi verbal ini dilakukan secara bersamaan, yang mana tujuan komunikasi tidak akan berjalan. Berbeda halnya dengan nonverbal yang sifatnya terus-menerus. Bahkan sebelum adanya komunikasi pun, komunikasi nonverbal ini sudah terjadi seperti postur tubuh kita, mimik muka, maupun perasaan. Kemudian yang ketiga, jujur. Nonverbal lebih susah untuk dikontrol sehingga lebih terlihat kejujurannya, sedangkan komunikasi verbal dapat dikontrol. Kemudian yang keempat, tidak dapat dipisah. Komunikasi verbal dan non-verbal ini tidak dapat dipisah, yang artinya jika kedua komunikasi ini terjadi, maka ini akan menghasilkan suatu makna yang nantinya tujuan komunikasi itu pun akan tercapai. Kemudian yang kelima, yaitu dipelajari. Manusia itu lahir dengan kemampuan komunikasinya masing-masing. Dalam konteks non-verbal, manusia sudah memiliki naluri sendiri untuk mempelajari, yaitu komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh. Itu dari bayi kita sudah mengerti bagaimana gerak-gerik yang sudah seharusnya tanpa harus dipelajari seperti komunikasi verbal ini. Boleh selanjutnya. Dan selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi verbal dan non-verbal. Ada 5 hambatan. Yang pertama yaitu status sosial, yang mana sebagai contoh status sosial ini ketika ada seorang karyawan dan seorang atasan yang sedang berkomunikasi, yang pastinya komunikasi nonverbal dari seorang karyawan ini pasti akan terlihat seperti menunduk, dan cara berkomunikasinya pun lebih patuh kepada atasannya, yang mana ini mengakibatkan tidak tersampainya komunikasi dari karyawan kepada atasan. Kemudian yang kedua ada kesalahan ucap. Faktor ini biasanya dikarenakan kesalahan bahasa yang digunakan antara komunikator kepada komunikannya, sehingga apa yang perasaan yang disampaikan komunikator itu tidak tersampaikan kepada komunikan. Kesalahan ini biasanya seperti salah pengertian, salah ucap, maupun salah penempatan kata. Kemudian yang ketiga yaitu dari sudut pandang. Setiap orang pasti memiliki pengetahuan yang berbeda-beda ya, yang mana ini pun menyebabkan perbedaan adanya sudut pandang dari setiap orang, sehingga saat mengkomunikasikannya kepada orang lain pun berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah latar belakang. Latar belakang di sini mencakup perbedaan dari budaya, suku, agama, maupun lingkungan dari setiap individu. Yang pastinya setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda pula, sehingga cara berkomunikasinya pun berbeda. Sebagai contoh, orang Batak logatnya lebih tegas atau bisa dibilang kasar ketimbang logat dari orang Sunda yang halus. Kemudian yang terakhir adalah respon. Komunikasi dapat terjadi ketika adanya respon dari kedua pihak, yang mana kita tahu komunikasi akan terjalin ketika
adanya komunikasi dua arah, yang mana dari pihak A ketika berkomunikasi mendapat respon dari pihak B, begitupun sebaliknya, sehingga komunikasi pun terjadi. Jika salah satunya tidak merespon, maka komunikasi tidak akan berjalan. Baik, sekian. Masih gini. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.